pihak rumah sakit. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, keluarga, kerabat, masyarakat di luar sana, terutama juga kepada keluarga besar GP Ansor dan NU yang selalu ya mendoakan David agar lekas sembuh. Gitu. Mungkin itu dari saya, keluarga. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau update kondisi dari David sendiri, nanti dari pihak rumah sakit yang akan menyampaikannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Ya. Perkenalkan, saya mewakili tim dokter bersama dengan saya Frans Pangalila, ini Dr. Gibran, ya, dari bedah saraf. Saya sebagai koordinator ICU. Saya ingin menyampaikan statementnya resmi di medis, ya, karena kami yang merawat langsung. Itu yang saya mau tegaskan sekali, ya, bahwa sebelum saya menyampaikan ini, saya pertama-tama saya harus mengatakan empati simpatik kepada keluarga daripada anak kita David, ya, di mana keluarga sangat membantu tim dokter untuk bekerja dengan baik, ya, itu yang penting. Kami sama sekali sangat menghargai Pak Jonathan, kebetulan mungkin tidak ada, dan kebetulan Pak Rustam sebagai mewakili keluarga. Jadi begini, anak David ini memasuki hari keempat kelima di ruangan intensive care unit Mayapada Kuningan, ya. Setelah memasuki 4 sampai 5 hari, tanpa kita sangka juga sebenarnya di sisi lain bahwa dia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ya, progresif, ya. Artinya, oh sorry, ya. Masker ya dilepas. Oke. Jadi perkembangannya sangat menyenangkan semuanya. Tetapi saya harus mengatakan kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care unit. Kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat, ya, observasi yang sangat ketat. Tapi sekali lagi dibandingkan 4 sampai 45 hari yang lalu, kesadaran sudah lebih baik, ya, dan bisa, ya, kontak memang belum adekuat, ya, tapi at least vital sign-nya menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kita masih memerlukan satu optimalisasi dan mungkin perlu beberapa, ya, kita lihatlah, nanti kita perlu observasi tergantung daripada respons dari tubuhnya juga itu, dan ini sangat menyenangkan untuk kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanya atau klarifikasi. Untuk kondisinya sendiri sekarang seperti apa? Udah sadarkah atau masih seperti apa? Iya, memang kesadarannya itu ada perbaikan. Saya mengatakan, saya sebut aja ini sesuatu yang sangat umum, ya. Pada saat dia masuk itu GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan inilah hasilnya dalam 4-5 hari. Dan kita berharap ke depannya makin baik. Itu kira-kira. Mau sampai kapan ini belum bisa kita pastikan. Ya, ini yang penting. Tapi belum sadar ya, Dok? Ya, sebenarnya sudah mulai, tapi ya karena dia belum bisa mengontrol betul, ya, tapi at least dia sudah bernapas dengan spontan segala macam, tidak menggunakan alat bantu napas lagi. Ya, mungkin saya mau menyampaikan ini hanya secara garis besar. Ya, saya tidak akan bisa bicara secara detail karena ini sesuatu yang masalah medis begini itu kan juga adalah suatu, ya, rahasia juga, tidak bisa terlalu ini, ya. Apalagi pada khalayak yang besar begini, ya, kita kan nanti bisa di misinterpret juga, itu persoalannya.
Sorry, nggak dengar saya. Di mana? Penyakit yang dialami David itu apa sih dok? Dan Kerusakan apa? Saya tegas mengatakan kalau kerusakan kita tidak bisa detail dulu, karena ini masih dalam perkembangan, ya. Tapi jelas ini ada ya bahasa awamnya ya trauma kepala, ya kita semua tahu juga. Tapi apa itu yang menjadi masalah di dalamnya itu kita belum bisa, karena ini masih bisa berkembang, ya. Terus kita harus hati-hati di situ. Tapi ini jelas yang penting hasil akhirnya saat ini pada detik ini mengatakan keadaannya sih cukup stabil, kira-kira seperti itu. Ya silakan. Oh belum. Pindah kemana? Nggak ada. Saat ini belum. Sekarang perkembangan membaik, gimana mau dipindahkan? Ya. Oh sejak 3 hari yang lalu malah mungkin sudah spontan napas. Dan saat dirawat ya memang hari pertama kedua harus menggunakan ventilator. Dok, ada pendapat ahli beberapa orang yang bicara di luar bahwa ketika ngelihat video itu kerusakan apa akibatnya bisa saja kalaupun seandainya sembuh akan cacat. Nah kalau dari tim dokter sendiri seperti apa dok? Pertama pendapat ahli walaupun seahli-ahlinya mereka tidak lihat pasiennya, ya. Resmi adalah dari kami yang melihat dari hari ke hari, dari detik ke detik. Jadi sering itu bisa misleading. Ya mereka mungkin ahli tapi mereka tidak melihat pasien. Jadi ya percayalah daripada pada kita yang tim resmi yang merawat. Itu persoalannya. Dan masalah ilmu cacat itu kita belum bisa bicara ke situ. Ini kan baru 4-5 hari, ya. No, DAI itu dari mana DAI sebenarnya? DAI itu ada kriteria dan tidak gampang untuk mengatakan itu langsung DAI. Itu terlalu telodor kalau kita bilang teledor atau mengatakan DAI. Dasarnya apa? Itu kira-kira. Sorry? Ya tergantung responsnya dan tergantung ya masih perlu sekian hari. Ya saya tidak bisa mengatakan pasti. Nanti saya bilang sekian hari kok belum. Kenapa kok dokter bilang belum? Kok sampai sekarang masih? Tidak bisa. Ini sangat relatif, ya. Tapi at least yang kita buktikan dalam 4-5 hari perkembangan cukup sangat menyenangkan. Oke? Dokter, kalau untuk saat ini, dokter izin, kalau untuk saat ini mungkin sudah berapa persen saudari David, saudara David sembuh? Sudah berapa persen tingkat kesehatan? Belum bisa dikatakan persen. Dan saya sebagai dokter ICU saya tidak terlalu suka bilang persen. Itu seakan-akan itu tepat, tidak bisa. Ya. Kalau tindakan medis sendiri apa yang saat rutin ini lagi difokuskan untuk kesembuhan saudara David? Saya rasa Mbak bisa jawab sih. Sekarang dalam 4-5 hari perkembangan yang positif, berarti apa yang kita gunakan itu ada yang baik. Iya, artinya on the right track ya. Sudah kita tinggal optimalkan. Itu persoalannya. Iya kan, kita tinggal optimalkan aja. Itu kira-kira. Ya, dilakukan dok. Saya rasa treatment itu tidak tepat pada sebelah sini. Sebab bukan apa ya, maaf ya. Sebab ini kan terlalu spesialistik. Terus nanti akan ditangkap salah lagi mungkin. Nanti dibandingkan lagi dengan yang lain. Enggak. Dan itu termasuk rahasia juga, saya rasa. Mungkin pada forum-forum medis resmi ya itu tidak apa-apa. Kita sangat senang, bahkan mendapat masukan juga katakan. Tapi kalau secara umum kita ngomong treatment apa yang harus kita lakukan, saya kira agak kurang, tidak tepat. Dari keluarga sendiri seperti apa mungkin tanggapannya? Oh. Silakan Pak Rustam. Bang, dari keluarga sendiri ngelihat kondisi David yang ya, jadi sejak pertama David di sini itu kami sangat apresiasi sekali ya, karena memang tindakannya cukup cepat, efektif. Tim dokter ini terus terang ini luar biasa, bagi kami itu luar biasa karena dari hari ke hari itu kondisi David itu memang kami selalu mendapat berita yang positif dari tim dokter. Itu juga kami sangat mengapresiasi lah dokter Tefras dan tim yang memang, dan apalagi di ICU ya, di ICU itu kan harus terpantau terus. Kami keluarga standby di luar, mereka tim dokter standby-nya di dalam, jadi selalu saling ini ya, memberikan informasi gitu. Itu sih.
Cukup ya. Penegasan aja. Jadi untuk si David ini sekarang masih koma atau tidak ya? Dokter Gibran sebagai bedah saraf bisa membantu. Silakan dok. Terima kasih. Simple statement aja. Anak David sudah keluar dari statement koma ya, sudah keluar, udah improve sekali. Memang datang di rumah sakit dalam posisi yang kondisi koma, tapi saat ini sudah sangat improve, ya sudah keluar dari posisi koma. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Dari keluarga Bang, mungkin ke tanggapannya terkait kasus hukumnya sejauh ini seperti apa Bang? Jadi kalau terkait hukum ini memang kita dari awal sudah, karena kami ini kan keluarga besar GP Ansor juga, saya, ayahnya David juga dan beberapa teman-teman David. Jadi kita memang serahkan sepenuhnya ke LBH GP Ansor. Jadi saat ini memang teman-teman LBH GP Ansor lah yang lebih fokus untuk menangani kasus hukumnya. Tapi ngelihat pasal yang dikenakan terhadap tersangka sendiri seperti apa dari keluarga respon? Kami yang pasti kami ingin kasus ini diselesaikan seadil-adilnya. Gitu. Terkait Iya, karena proses kan sudah berjalan ya. Saya nggak dengar gimana. LPSK. Kemarin dari LBH GP Ansor itu sudah mendatangi LPSK dan sudah ditindaklanjut sama LPSK. Jadi keluarga juga sudah didatangi, sudah dilakukan assessment. Ya. Bang, terkait dengan permintaan keluarga, permohonan keluarga, mungkin harapan keluarga mungkin terkait dengan AG sendiri yang sampai saat ini dalam tanda kutip belum ditetapkan sebagai tersangka, ada harapan apa dari keluarga? Karena ya kita harapannya pokoknya kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David. Makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter gitu. Nah, kita sudah pasrahkan sepenuhnya ke LBH dengan tindakan mereka, dengan makanya kita serahkan sepenuhnya. Bang, selain bapak, ibu, siapa lagi yang setia nemenin David di atas? Dari keluarga dekat seperti saya, ada beberapa sahabat-sahabatnya juga, ada beberapa om-omnya, sebenarnya banyak, omnya David ini banyak. Jadi ada beberapa yang memang kita 24 jam di sini untuk jagain. Ya. Waktu di Rumah Sakit Permata Hijau pernah hadir, dan waktu itu memang saya tidak ada di sana. Sudah pernah minta maaf dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui statementnya di sosmed. Tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Gitu. Cukup ya teman-teman ya. Soalnya beliau ini kan dokter di ICU juga, ini ninggalin David ini di atas, jadi mungkin nggak bisa berlama-lama ya. Jadi mungkin saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan doa, memberikan support, tim dokter di rumah sakit, kemudian teman-temannya David juga dari sekolah Pangudi Luhur, kemudian dari Ansor, dari yang sudah hadir memberikan support. Saya rasa itu. Terima kasih ya buat teman-teman media juga, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan